Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali kita pada pelajaran IPA kelas 8. Materi ke-18 dengan judul tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Masih bersama dengan Ibu Nurleni SSI MPD. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian tekanan zat. Dan sedikit kita ulangi bahwa tekanan pada zat terdiri atas tekanan zat padat, tekanan zat cair yang terdiri atas tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal, serta tekanan gas. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan hidrostatis. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu hukum Archimedes, hukum Pascal, dan tekanan gas. Mari kita mulai dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Hukum ini dikemukakan oleh Archimedes. Hukum Archimedes dipelajari oleh Archimedes berdasarkan hal berikut. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung atau Fa yang mendorong benda ke atas atau berlawanan arah dengan arah berat benda atau WBA. Secara matematis dapat dituliskan Fa sama dengan WBA dikurang WBU, sehingga WBA sama dengan WBU dikurang Fa. Dengan Fa simbol untuk gaya apung dengan satuan Newton, WBA simbol untuk berat benda di air dengan satuan Newton, dan WBU simbol untuk berat benda di udara dengan satuan Newton. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat atau W dan gaya apung atau Fa. Pada saat benda mengapung, itu terjadi ketika Fa-nya lebih besar daripada WBA-nya dan ketika massa jenis cairannya lebih besar daripada massa jenis benda. Pada kapal selam, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengosongkan air laut dari dalam penampung yang terdapat pada badan kapal. Kemudian, pada saat kapal selam berada di tengah-tengah air atau tengah laut, ya, ini disebut posisinya melayang. Hal ini terjadi karena Fa-nya atau gaya apungnya sama besarnya dengan WBA atau berat bendanya, atau juga karena massa jenis cairannya sama dengan massa jenis benda. Pada kapal selam, hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan setengah air laut ke dalam penampung yang terdapat pada badan kapal. Dan ketika posisi benda atau kapal selam berada di dasar, ini disebut dengan tenggelam. Hal ini terjadi karena Fa-nya lebih kecil daripada WBA-nya atau berat bendanya, atau juga karena massa jenis cairannya lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Pada kapal selam, hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan penuh air laut ke dalam penampung yang terdapat pada badan kapal. Menurut hukum Archimedes, besar gaya ke atas adalah Fa sama dengan ruh C dikali G dikali VCP, yang mana Fa merupakan simbol untuk gaya apung dengan satuan Newton, ruh C sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G simbol untuk percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat,
dan VCP simbol untuk volume zat cair yang dipindahkan dalam satuan meter kubik. Adapun penerapan hukum Archimedes, yaitu contohnya pada kapal laut. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Hal ini terjadi karena kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Oke, untuk contoh penerapan hukum Pascal ini, kita bisa membuat contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air. Jika massa jenis air 1.500 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa gaya ke atas yang dialami benda tersebut? Oke, seperti biasa kita buat dulu yang diketahuinya ya, V benda, atau tadi kita buat simbolnya VCP atau volume cairan yang masuk atau tercelup ke dalam air atau yang dipindahkan, yaitu 0,5 meter kubik. Kemudian ruh C atau massa jenis cairannya 1.500 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi atau tadi simbolnya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah FA atau gaya ke atas. Oke, penyelesaian. Tadi rumusnya sudah Ibu sampaikan. FA sama dengan ruh C dikali G dikali VCP. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. 1.500 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 4.500 Newton. Jadi ini adalah besar gaya ke atas yang dialami oleh benda tersebut. Hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hukum ini dikemukakan atau disampaikan oleh Blaise Pascal. Contoh penerapan hukum Pascal ini biasanya digunakan pada pompa hidrolik. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jadi, pada saat F1 atau gaya dorong yang diberikan pada bidang 1 akan menghasilkan tekanan yang kemudian akan menekan bidang 2, sehingga bidang 2 mengalami gaya angkat. Hukum Pascal pada pompa hidrolik dapat dirumuskan seperti berikut. P1 atau tekanan 1 sama besarnya dengan P2 atau tekanan yang kedua, dimana seperti kita pelajari sebelumnya, P bisa dicari dengan menggunakan rumus P sama dengan F per A. Jadi gaya yang bekerja pada setiap satuan luas pada bidang 1 harus sama hasilnya dengan gaya yang bekerja pada setiap satuan luas pada bidang 2. Sehingga bisa kita tuliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, ini simbol, ini keterangan untuk simbolnya ya. Jadi gaya dorong yang diberikan pada bidang 1 akan menjadi gaya angkat untuk mengangkat pada bidang 2. Jadi tekanan pada bidang 1 harus sama besarnya dengan tekanan yang mengangkat pada bidang 2. Oke, supaya lebih memahami akan kita kerjakan contoh soal hukum Pascal pada pompa hidrolik berikut ini. Perhatikan gambar alat hidrolik berikut. Oke. Berapakah besar gaya F yang harus diberikan agar alat dalam keadaan seimbang? Oke, diketahui seperti biasa kita buat A1 atau luas penampang bidang 1 atau pompa 1 ya, pompa tekan
yaitu 5 cm kuadrat, dan A2 luas bidang pompa angkat yaitu 250 cm kuadrat. Kemudian F2 sebesar 5000 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa F1-nya atau berapa besar gaya yang diberikan pada pompa tekan. Oke, penyelesaiannya kita masukkan rumusnya tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian kita masukkan angka yang diketahui. F1 per 5 cm kuadrat sama dengan 5000 Newton per 250 cm kuadrat. Kemudian kita kali silang sehingga diperoleh F1 sama dengan 5000 dikali 5 dibagi 250. Diperolehlah sebesar 100 Newton. Jadi ini adalah besar gaya yang dikeluarkan pada pompa tekan agar bisa menghasilkan keseimbangan pada pompa yang mengangkat benda sebesar 5000 Newton. Oke, kita lanjut selanjutnya, yaitu akan membahas tentang tekanan gas atau disebut juga dengan tekanan udara. Adapun peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa gas juga memiliki tekanan antara lain, ya. Oke. Lakukanlah percobaan dengan cara mengisi sebuah gelas dengan air. Kemudian bagian atasnya ditutup dengan selembar kertas HVS. Selanjutnya, gelas dibalik secara cepat. Ternyata kertas HVS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air yang ada di dalam gelas. Oke, jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa udara atau gas juga memiliki tekanan. Contoh peristiwa lain yang menunjukkan bahwa gas juga memiliki tekanan, yaitu tekanan udara yang terjadi pada suatu tabung air Lamier yang ditutup dengan balon karet. Ketika air di dalam tabung air Lamier ditutup dengan balon karet, kemudian dipanaskan, maka akan membuat balon karet mengembang. Hal ini terjadi karena partikel gas yang ada di dalam tabung air Lamier menerima kalor dari pemuaian. Akibatnya gerakan partikel gas yang di dalam tabung air Lamier semakin cepat dan terjadilah pemuaian sehingga tekanannya menjadi besar. Tekanan di dalam air Lamier ini diteruskan sama besar menuju balon karet sehingga tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan gas di luar balon. Ya, inilah yang mengakibatkan balon karet mengembang. Ya, sekali lagi ini akibat tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan gas di luar balon karet. Contoh ketiga peristiwa yang menunjukkan bahwa gas juga memiliki tekanan, yaitu pernahkah kamu melihat balon udara? Ternyata prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara seperti pada gambar dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis udara balon tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Ketika bara api dari pembakaran memanaskan udara di dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas sehingga balon akan bergerak ke atas. Ingat, udara panas lebih ringan dari udara dingin. Jika ingin turun, maka pemanasan udara di dalam balon dikurangi.
atau dihentikan sehingga suhu udara di dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Ingatlah kembali hukum Archimedes. Ya, jadi balon udara itu bisa terbang karena massa jenis total balon udara yang ada di dalamnya lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Seperti biasa, Ibu ada berikan tugas yang merupakan tugas 7.2 ya. Tugas 1, 2 dan selanjutnya ada tugas 3 dan 4. Silahkan dikerjakan seperti biasa di kertas double folio. Oke, Ibu rasa cukup sekian materi Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahamin. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.